Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Dimas Aryo Wibisono. Asal saya dari PT Perkebunan Nusantara 3 Persero. Senang sekali saya diberikan kesempatan untuk dapat bergabung menjadi salah satu peserta PLDP 2 Angkatan 23 tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba berbagi beberapa learning point dari hasil pembelajaran sesi pre-learning selama 2 minggu saya. Selama sesi pre-learning 2 minggu ini, saya telah mempelajari 3 modul pembelajaran utama, antara lain yakni yang pertama, modul kepemimpinan, yang kedua, modul manajemen bisnis, dan yang terakhir, yang ketiga, modul manajemen fungsional. Baik Bapak dan Ibu, untuk sesi kedua pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan beberapa learning point untuk modul manajemen bisnis. Di dalam modul manajemen bisnis, kita akan mempelajari beberapa materi di dalamnya. Yang pertama adalah materi intermediate management skill, yang kedua materi sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan, dan yang terakhir adalah materi intermediate problem solving and decision making. Untuk materi yang pertama, yakni materi intermediate plantation management skill, ada beberapa poin yang perlu kita pelajari di dalamnya. Yang pertama adalah mengenai business profit and external environment. Yang kedua mengenai introduction to management. Yang ketiga the management process. Yang keempat, kinds of manager, dan yang terakhir, yang kelima adalah basic managerial role, skill, and scope. Konsep bisnis dan profit. Bapak dan Ibu, bisnis adalah sebuah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Sementara profit adalah selisih antara biaya dengan pendapatan dari sebuah entitas bisnis. Di dalam sebuah bisnis tentunya ada sebuah transaksi permintaan dan penawaran. Sumber daya organisasi bisnis ada 4. Yang pertama adalah sumber daya manusia, yang kedua sumber keuangan, yang ketiga aset fisik, dan yang keempat adanya informasi. Tujuan dasar manajemen yang pertama adalah efisien, yakni menggunakan sumber daya dengan bijak dengan cara yang hemat biaya, kemudian efektif, bagaimana membuat keputusan yang tepat dan berhasil menerapkannya. Untuk proses manajemen, kita akan mempelajari yang pertama mengenai planning and decision making, yang kedua adalah organizing, yang ketiga leading, dan yang terakhir controlling. Untuk tipe-tipe manajer berdasarkan level, yang pertama adalah top managers, yang kedua middle managers, dan yang terakhir adalah first line manager. Sementara untuk tipe manajer berdasarkan area, yang pertama adalah marketing managers, financial managers, operation managers, human resource managers, administrative managers, dan yang terakhir other kinds of managers. Di dalam managerial skill yang perlu kita pahami adalah yang pertama adalah technical, yang kedua interpersonal, yang ketiga konseptual, dan yang terakhir diagnostik, kemudian communication, decision making, dan time management. Selanjutnya, untuk materi sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan. Di dalam materi ini kita akan mempelajari terkait dengan anggaran operasional, anggaran berbasis aktivitas, proses dan struktur pengendalian manajemen, serta ukuran kinerja dan kompensasi manajemen. Tentunya kita harus mengetahui kegunaan dari anggaran. Yang pertama adalah untuk menyelaraskan rencana strategis sebagai alat koordinasi, kemudian bagian dari pertanggungjawaban serta sebagai dasar evaluasi kinerja. Bapak dan Ibu, anggaran operasional terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah anggaran pendapatan, yang kedua anggaran biaya produksi, yang ketiga beban SDM administrasi dan umum, dan yang terakhir beban penelitian dan pengembangan. Untuk anggaran operasional atau anggaran biaya produksi biasanya itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama anggaran bahan baku,
ada anggaran work in process, dan ada anggaran persediaan barang jadi. Sementara untuk anggaran beban SDM, administrasi, dan umum, itu biasanya ada anggaran gaji staf administrasi, anggaran biaya urusan hukum, biaya sewa kantor, biaya telepon, dan biaya-biaya umum lainnya. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya terkait materi intermediate problem solving and decision making. Di dalam materi ini kita akan mempelajari 5 hal poin utama. Yang pertama terkait dengan manajer dan berpikir sistem. Yang kedua, model keputusan pada kondisi resiko dan ketidakpastian. Yang ketiga, game teori, analisis situasi dan masalah. Yang keempat, tools untuk analisis. Dan yang kelima adalah pendekatan dinamika sistem dalam analisis keputusan dengan influence diagram. Apa itu sistem? Bapak dan Ibu, sistem adalah kumpulan unsur-unsur yang saling berhubungan, saling bergantung, dan saling berintegrasi. Sesuatu yang memelihara keberadaannya dan berfungsi sebagai sebuah kesatuan melalui interaksi antar bagiannya. Organisasi adalah sebuah sistem. Kemudian terkait dengan model keputusan pada kondisi resiko dan ketidakpastian. Ciri-ciri dari analisis keputusan, yang pertama adalah adanya pengambil keputusan, yang kedua adanya penstrukturan analisis keputusan, yang ketiga pengambil keputusan memasuki besaran kemungkinan, yang keempat menjabarkan preferensi pengambil keputusan terhadap risiko, dan yang kelima adalah memilih alternatif terbaik dengan memaksimumkan harapan. Analisis situasi dan masalah serta game teori. Di dalam analisis situasi, kita harus memahami yang pertama proses untuk memahami fenomena atau situasi yang terjadi. Yang kedua, digunakan untuk merumuskan kebutuhan permasalahan yang harus segera ditangani. Dan yang terakhir, bagaimana merumuskan hal-hal yang berpengaruh terhadap fenomena tersebut. Dalam prinsip prioritas masalah, kita akan mempelajari sebuah diagram di mana dibedakan tingkat kemendesakan dan tingkat kepentingan. Yang berikutnya mengenai tools untuk analisis. Di sini kita akan mengenal sebuah metode yang disebut dengan HAZOP analysis atau Hazard and Operability Analysis. Ya, ini adalah suatu analisis yang sistematis terhadap perencanaan atau operasional baik terhadap peralatan maupun manusia, atau dapat pula untuk tindakan untuk efisiensi operasional. Beberapa pendekatan dinamika sistem dalam analisa keputusan, analisis keputusan dengan influence program. Di sini kita akan mempelajari keterkaitan antara level manajerial dengan permasalahan. Baik, Bapak dan Ibu, itulah beberapa learning point yang bisa saya sampaikan untuk modul manajemen bisnis pada kesempatan kali ini. Harapan saya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.